Punggung lelaki ini tumbuh kuku manusia, menyentuhnya dengan tangan sangat keras. Pria itu melihat bahwa dokter tidak ada di sini, mengambil cermin, kemudian menjepit kuku itu, menarik pelan-pelan, dengan menahan sakit, akhirnya terangkat, cairan kuning menyembur keluar. Dia melihat dengan detail, ternyata kuku wanita. Dia mengingat soal semalam, hanya teringat ada sepasang tangan, sisanya dia lupa. Dokter pun masuk, dia meletakkan cermin, berpura-pura tidak terjadi apapun. Di sisi lain, pacarnya Samantha, mandi dengan air panas 100 derajat. Tapi dia tidak merasakan, pembuluh darah hitam muncul di perut. Rambutnya pun rontok. Di perjalanan kerja, membuka kacamatanya, mata menjadi merah. Samantha terkejut, tetapi karena dia suka bekerja, tetap pergi ke resto, dan memotong sayur. Dan setelah memberikan pada tamu, dia melihat kukunya lagi, ternyata berubah menjadi warna ungu. Dia menyentuhnya dengan ringan, kukunya tercabut. Samantha tidak merasakan sakit, dia tidak berani percaya, membuang kuku, dan ketakutan, dan melihat lagi, ternyata kurang satu kuku lagi. Dia langsung mencari, tiba-tiba, di luar ada yang berteriak. Dia berlari keluar, melihat keadaan begini. Dia terkejut dan ketakutan, ternyata tamu, makan kukunya. Samantha langsung berlari keluar, segera ke rumah sakit. Pihak rumah sakit bingung ketika melihatnya, dan hanya memberitahunya, perhatikan nutrisi. Dia pulang ke rumah, ketemu teman ibunya, mereka terus komplain. Samantha tidak tahan. Mata yang merah, menakuti mereka. Akhirnya dia pergi mencari sahabatnya. Sahabat melihat rupanya, tidak ingin bersamanya. Samantha marah, dengan kuat mendorong pintu sehingga sahabatnya terjatuh. Dia mencekik sahabatnya hingga mati. Dia juga tidak tahu, kenapa dirinya begitu kejam, dan pergi ke rumah temannya lagi. Juga terjadi hal yang sama. Teman-temannya dibunuh olehnya. Samantha memakai alat rias temannya, mencoba menyembunyikan kengerian di wajahnya. Tetapi malah semakin menakutkan. Dia semakin menggila, menyetir dengan cepat, otaknya terus keluar, gambaran yang horor. Dia mulai pingsan, tetapi suara mobil semakin kuat. Sebuah suara keras. Samantha berhenti. Saat dia turun dari mobil, sudah berubah menjadi mayat hidup, mencari mangsa di mana-mana. Tidak ada yang berani mendekat. Ibunya ingin mencegahnya. Kemudian, polisi menembak hingga mati, tapi virus terus menyebar. Di sebuah reuni kelas, sang pria tiba-tiba mimisan. Darahnya menetes di atas kue. Teman yang tidak tahu, mengambilnya, memasukkan ke dalam mulut, dan memakannya. Kelihatannya sangat enak, di saat ini. Kemudian Riley masuk ke toilet. Darahnya keluar dari hidungnya. Sangat menjijikkan. Apakah makan terlalu banyak bawang? Terlihat lagi, sangat banyak darah yang keluar dari hidungnya, bagaikan aliran darah, dan semakin banyak. Dia ketakutan, menutup dengan tisu, dan segera membersihkan wastafel, kemudian melihat dirinya sendiri. Ada apa dengannya? Dia hanya ingat, semalam di mobil, masih ada tangan lain, sisanya dia tidak ingat. Keesokan hari, dia masuk ke toilet lagi. Dia melihat, semua cairan hijau. Dia terkejut dan bergetar, berteriak, tetapi cairan semakin banyak. Dia mulai merasa jijik, langsung membersihkan toilet. Tiba-tiba, suara di telinga, membuatnya kesakitan. Dia sampai menabrak pintu. Saat bangun lagi, mata kiri berubah menjadi merah. Badannya menjadi gatal, membuka bajunya. Dia melihat bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam kulitnya. Dia segera memakai topi, dan keluar dengan kacamata hitam. Mengendarai mobil dengan cepat, dan sambil menelepon dokter, tetapi tidak diangkat. Dia datang ke rumah dokter. Dokter dan keluarganya belum bangun. Dia sudah masuk. Istri dokter marah. Akhirnya Riley keluar. Dokter bangun dan ingin marah. Tetapi saat Riley melepaskan kacamata, dokter merasa ini masalah serius. Menyuruhnya langsung ke rumah sakit. Riley tidak mau, karena beberapa hari lalu, sudah ada beberapa orang dengan penyakit yang sama.
mati di rumah sakit. Dia langsung pergi, sampai di supermarket, membeli beberapa jarum dan benang, pisau dan alkohol. Dia masuk ke toilet, yang bau dan rusak, meminum alkohol itu, menggunakan pisau untuk menusuk kulitnya. Dia menahan kesakitan, memasukkan tangannya ke dalam, dan mengeluarkan sesuatu seperti cacing. Kemudian memotong bagian bahu, dan memasukkan tangan ke dalam, dengan kuat menangkap. Kemudian menggunakan mulut, mengeluarkan cacing yang sama, dan juga muka. Terakhir menjahit kulit dengan jarum dan benang. Dia segera mencari teman, karena beberapa hari lalu, mereka minum alkohol di bar. Ada teman yang menciumnya, takut tertular. Dia memanggil temannya yang sedang belajar. Riley melihat dahinya berubah hitam. Matanya berubah menjadi merah, mengatakan dia sudah tertular. Tetapi temannya mengatakan, dia tidak membuka lensa kontak. Mata jadi meradang. Riley mau membawanya pergi. Saat ini, pria yang menyukainya datang menghentikan. Pria itu langsung memukulnya ke dinding, melepaskan kacamata. Pria itu ketakutan. Saat menjelaskan, temannya pergi membujuk. Tiba-tiba darah keluar. Pria itu terkejut dan takut. Riley membawa temannya pergi. Apa ide dari mereka? Si gadis ingin melepas lensa kontak, tetapi tidak bisa. Agak kuat, mengambil dari bawah. Malah bola mata yang keluar. Mengerikan. Gadis itu menjadi takut, dan berteriak. Riley menghiburnya, dan memeluknya. Mereka berdua terinfeksi oleh virus misterius. Dan Riley pernah melihat pelaku virus. Mereka berencana mencari orang itu dulu. Mereka pergi mencari kontak antara pelaku. Yang membuka pintu adalah seorang pria. Riley langsung mengatakan ingin membeli pistol. Pria itu menjawab hanya menjual obat terlarang. Saat Riley membuka kacamata, pria itu terkejut, dan mengeluarkan pistol. Kemudian, Riley mengeluarkan kertas pencarian, memaksanya untuk memberitahu lokasi pelakunya. Di saat itu, polisi masuk, menangkap semua orang. Di saat yang sama juga, keluar darah dari mulut Riley. Dia pun pingsan. Mereka membawanya ke rumah sakit. Gadis itu tidak tahan. Mereka terinfeksi lebih lanjut. Akhirnya gadis itu meninggal. Saat gadis didorong ke tempat perhentian. Di saat itu juga, pelakunya berpura-pura menjadi dokter, datang ke rumah sakit, ingin membunuh Riley. Saat Riley mengangkat kepala, melihat pelakunya, pelaku melihat hasil tes virus sendiri. Dengan senang, dia membuka pakaiannya, memperlihatkan bom padanya. Pelaku memiliki kepribadian antisosial. Polisi datang. Pelakunya dengan tenang dan senyum. Dia sudah puas dengan kehidupannya. Menjadi agresif. Tiba-tiba dua polisi, yang tidak tahu apa-apa masuk. Pelaku mengeluarkan pistol, dan menembak mereka, dan juga dokter bahkan suster. Semua mati. Dia berhenti. Hatinya senang. Kaki polisi wanita terluka. Pelaku berjalan mendekat. Riley datang, menyentrumnya dengan alat pacu jantung. Keduanya berkelahi. Pelaku mau mengambil pistol. Riley menahannya. Pelaku mencekik leher Riley. Riley tidak dapat bernafas, memuntahkan darah hitam. Terkena muka pelaku. Pelaku mengambil pistol, dan menembak Riley. Kemudian berbaring dan berteriak. Sangat menjijikan. Pelaku pelan-pelan mendekati polisi wanita itu. Dia sangat ketakutan. Pelaku mengangkat pistol. Saya adalah dewa akhir zaman. Tiba-tiba Riley melompat, menggigit pelaku itu sampai mati. Riley juga telah sepenuhnya bermutasi. Polisi wanita mengangkat pistol, dan menembaknya. Dokter pulang ke rumah, membuka lampu, melihat istri yang duduk di kursi. Sudah bermutasi, dan di perutnya, ada sesuatu yang sedang berjuang. Tampaknya infeksi yang sama masih terjadi. Saya adalah Da Chong Ming. Film selanjutnya lebih seru.